Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak sekalian, kelas 7 SMP Islam Nur Sunnah yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah dalam waktu dekat kita sudah mulai bisa tatap muka. Baik anak-anak, ini video yang keberapa ya? 4 apa kelima terkait materi sirah nabawiyah. Ini mohon maaf Ustaz pakai metodenya ini dengan model share video melalui YouTube, karena memang menurut Ustaz model seperti ini lebih mudah untuk menjalankannya, satu. Kedua, dan lebih mudah lagi untuk menyimpan file nanti untuk dipakai saat mid semester, PTS atau PAS. Baik anak-anak, sebelum kalian mulai menyimak video ini, alangkah baiknya dibaca dulu dari halaman 14 terakhir kemarin kita belajar sampai halaman 17. Nah, bab pertama adalah perang Fijar. Perang Fijar ini sebagaimana disebutkan dalam buku, ini antara kabilah Quraisy dan kabilah Kinanah. Kabilah Quraisy dan kabilah Kinanah ini masih nasabnya masih nyambung, nanti bertemu di Nabi Ismail alaihissalam. Dan kabilah Qais Ailan. Nah, ini ceritanya bagaimana? Jadi secara singkat, ada sebuah kabilah yang ribut di pinggiran Mekah. Terus kemudian ribut ini ya seperti kayak tawuran lah, tapi bukan tawuran sembarangan, perang bener. Ini merembet sampai masuk wilayah Mekah. Maka orang Quraisy dan keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang tidak menyukai adanya keributan di tanah haram, karena memang simbol-simbol agama Nabi Ibrahim dan agama Nabi Ismail alaihissalam ini di zaman Rasulullah sudah diutus pun, atau menjelang Rasulullah diutus, ini banyak yang tidak hilang. Jadi tidak semuanya hilang, tidak anak-anak. Banyak hal yang masih ada, dan diantaranya adalah menjaga kehormatan Ka'bah al-Musyarrafah. Bahwa tidak ada boleh kezaliman dan lain sebagainya, apalagi perang, bunuh-bunuhan nggak boleh. Nah, dan ini pun juga masih dipelihara oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga umatnya hingga hari ini. Nah, baik anak sekalian, tak lanjut lagi. Kemudian peperangan ini terjadi di pasar Ukaz. Pasar Ukaz itu adalah sebuah pasar besar. Kalau kalian pernah dengar atau enggak ya, coba nanti ngobrol dengan orang-orang tua kalian. Kalau di Jawa itu ada istilah pasar Kliwon, pasar Wage, pasar Legi, atau mungkin pasar nama-nama hari, pasar Senen, pasar Selasa, Rabu, Kamis. Nah, ini kalau di kita maksudnya apa? Jadi pasar itu adanya hanya di hari-hari itu. Bisa pasar yang di Banyumanik namanya pasar Senen. Udah hari Senin aja jualan, selain hari Senin kosong, karena orang zaman itu tidak terlalu banyak. Nah, nanti di pasar di daerah Jatingaleh namanya pasar Selasa. Ya udah hari Selasa aja ada. Nah, pedagang itu dari yang di pasar Banyumanik itu pas hari Selasa pindah ke Jatingaleh, nanti pindah lagi sambil bawa dari barang dagangannya. Nah, di Arab juga dulu seperti itu. Hanya saja modelnya itu bukan seperti itu, nggak persis gitu. Mereka itu sampai 10 hari. Misalnya di pasar Ukaz itu 10 hari, nanti di pasar Aden misalnya 15 hari, di pasar apa lagi 10 hari kayak gitu. Nggak cuma sehari. Kalau sehari kan kasihan, capek bawa-bawa barangnya. Nah, ribut terus akhirnya sampai terjadi beberapa yang orang ribut ini mendekati Mekah sampai masuk wilayah Mekah. Nah, orang-orang Quraisy dan orang-orang Kinanah nggak terima, nggak boleh. Maka mereka berdua memerangi yang
semua orang yang bikin ribut di wilayah Mekah. Sebenarnya tidak ada dendam atau apa, nggak ada. Cuman mereka bikin ribut di wilayah Mekah, maka mereka pun memerangi itu. Ya ambil contoh kecil anak-anak, sekedar gambaran. Misalnya ada orang luar dari kampung kalian, misalnya kalian tinggalnya di pasar di daerah Meteseh, kalian dari desa Meteseh. Tiba-tiba entah dari mana orang-orang itu masuk kampung kalian terus ribut di sana. Nah, kalian sebagai orang Meteseh kan tidak mungkin terus melihat, oh ribut ya, ya nggak apa-apa. Nggak mungkin, pasti kalau mau ribut jangan di kampungku. Nah, kurang lebih gitu. Nah, ini istilahnya orang-orang Quraisy juga seperti itu. Apalagi ini tanah haram, tidak boleh dipakai untuk ribut. Alhamdulillah perang ini berakhir dengan sebuah kesepakatan, siapa yang paling banyak terbunuh, maka nanti yang pihak membunuh ini harus membayar fidyah. Nah, jadi zaman dulu itu bayar fidyah sudah ada, bahkan sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang rasul. Nah, itu kurang lebih perang Fijr anak. Terus kemudian ada namanya Hilful Fudul. Hilful Fudul ini halafaya halifu, artinya bersumpah. Al-Fudul jamak dari fadl. Ini juga ditulis di buku, disebutkan sumpah dalam perkara yang utama, maksudnya gitu. Nah, ceritanya bagaimana? Bisa kalian lihat di buku. Nah, singkat cerita, di sana ada salah satu orang Quraisy yang mendolimi. Jadi ada orang luar dari Yaman kalau nggak salah, dia datang ke Mekah, ke sisi Ka'bah untuk jualan. Barangnya bagus-bagus, sutra dan sebagainya. Jadi biasanya kita yang expand ke sana, ini malah ada orang sana jualan. Kalau di kita itu kan ada, di Indonesia ada suku yang terkenal dengan jualan, yang terkenal ya, bukan berarti suku lain nggak bisa, tapi mungkin tidak semasyhur suku saudara muslim kita dari Sumatera Barat, dari Padang. Nah, mereka jago sekali jualan. Kalau kita lihat pasar-pasar di Jakarta atau beberapa pasar besar, selalu ada mereka yang jualan di sana. Nah, memang mereka kebanyakan, mungkin banyak sekali mereka yang jadi pedagang. Nah ini misalnya tiba-tiba ada suku yang tidak begitu masyhur terkait perniagaan, misalnya Betawi. Misalnya Betawi kan, kalau kita lihat, kalau kita pernah tinggal Jakarta, mereka masyhur dengan kos-kosannya, kontrakannya banyak. Nah ini tiba-tiba misalnya ada orang Betawi datang ke Padang bawa dagangan. Luar biasa sekali ini kan. Dia jualan di tempat orang-orang yang memang ahli jualan. Nah ini pasti orang hebat sekali. Nah ini orang Yaman ini kurang lebih seperti itu. Terus kemudian salah satu orang Quraisy ini, orang mulia, di buku juga disebutkan, bisa kalian lihat anak-anak, namanya di sini Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Dia salah satu pemimpin Quraisy. Dia mengambil itu, akadnya utang tapi nggak dibalik-balikin. Nah, nggak dibalik-balikin, terus udah ditilep aja kayak gitu. Nah, dia merasa terzalimi, terus dia teriak-teriak minta tolong. Banyak yang mengacuhkan, terus sampai naik ke Gunung Jabal Qubais, ngomong-ngomong tentang kezaliman itu dan sebagainya. Kenapa kok dia minta tolong dan lain sebagainya? Karena dia yakin bahwa ini orang-orang Quraisy, orang-orang yang Allah pilih. Lihat nih, setiap sebuah suku dan lain sebagainya kok menguasai suatu daerah, maka bahasa orang-orang Arab jahiliyah itu adalah mereka dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah pilih untuk menjaga Ka'bah. Pasti orang-orangnya juga banyak orang-orang mulia yang tidak suka kezaliman dan seterusnya. Maka ada beberapa suku besar, marga besar seperti marga Hashim, marga Al-Muttalib juga. Terus kemudian marga Taim itu marganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, marga Zuhrah
Zuhrah itu marganya ibunda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan masih banyak lagi. Terus kemudian mereka memaksa Al-As bin Wa'il lupa biasanya nih As-Sahmi untuk mengembalikan hartanya orang Yaman tersebut. Terus kemudian dikembalikan, terus mereka membuat sebuah sumpah untuk mereka akan memerangi setiap kezaliman yang ada di sisi Mekah. Nah, dan Rasulullah SAW saat itu juga hadir di sana. Nah, itu bagus sekali anak-anak. Jadi dari kisah ini bisa kita ambil sebuah pelajaran bahwa terkadang kita ini perlu mengikat diri kita dengan peraturan-peraturan yang kita buat sendiri. Terkadang perlu seperti itu. Andai anak-anak bukan karena peraturan Allah Subhanahu wa taala yang Allah sifati dengan wajib, sunnah dan lain sebagainya, pasti kita semua binasa. Allah bikin sholat 5 waktu itu wajib untuk kebaikan kita. Dengan kita dekat sama Allah, biar nggak ada rasa putus asa melihat musibah yang banyak kayak gini. Kalau kita nggak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, remek kita. Nah, ya ambil contoh kecil aja, misalnya bisa kalian lihat di orang-orang Jepang, orang-orang Korea dan sebagainya, yang mereka secara umum ya mayoritas lah yang kita lihat sekarang ini jauh dari Allah. Coba kalian lihat di sana itu apa sih yang nggak ada, fasilitas apa yang nggak ada? Hampir semuanya ada. Bahkan kereta api itu masuk kampung. Bahkan di sana itu saking transportasi itu udah luar biasa. Orang yang punya mobil itu sampai diibaratkan mereka itu orang miskin. Kenapa demikian? Karena masih menggunakan mobil. Karena yang mobil itu biasanya dipakai untuk angkut-angkut sayur dari kampung, kurang lebih gitu. Nah, di sana semuanya moda transportasi itu udah jos. Fasilitas dari bangun tidur sampai tidur lagi itu udah lengkap. Tapi bisa kalian lihat, kalau kena masalah dikit bunuh diri. Karena mereka tidak dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga mungkin untuk mengikat diri kita dengan peraturan yang kita buat sendiri. Misalnya, saya tidak akan tidur malam sebelum saya mengulang pelajaran saya. Misalnya sampai jam 9. Terus saya akan selalu membereskan tempat tidur saya setiap bangun dari tidur. Istilahnya apa ya? Mendisiplinkan kita sendiri dengan peraturan-peraturan yang kita buat, sehingga kita menjadi sosok yang disiplin. Nah, anak-anak, kita lanjut lagi. Rasulullah pergi ke Syam dan berhubungan dagang dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi anak-anak, dalam hal ini Rasulullah itu orang yang pertama, dia seperti yang sudah kemarin kita singgung, ketika masih kecil mengembala kambing. Beliau juga pernah ke Syam untuk jualan saat masih kecil, usia 12 tahun, walaupun nggak jadi, dibawa Abu Thalib. Terus beliau melihat kesibukan kaumnya dengan jualan, maka Rasulullah ini pun memulai untuk jualan. Dan ini strategi anak-anak, nggak apa-apa Ustaz share kepada kalian metode jualan. Jadi ketika kalian pengen fokus pada perniagaan, maka yang kalian pikirkan jangan fokus untuk produksi barang, nanti melelahkan. Lebih baik cari barang yang ada, terus kalian latihan untuk jualan. Nah, itu yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih sangat muda, tapi sudah masyhur. Jadi usia belasan itu sudah mulai jualan, sampai masyhur-masyhurnya itu usia 24 tahun. Nah, tapi jualan Rasulullah itu hanya sekitar Mekah saja, belum pernah expand. Nah, Rasulullah itu terkenal akan 3 hal. Pertama, sifat jujur. Terus sifat amanah. Ini paketannya. Terus kemudian tepat waktu. Terus kemudian ketika ngasih bagi hasil, memberikan
yang lebih banyak kepada partner kerjanya, yang si pihak pemodalnya. Terus kemudian beliau terkenal dengan akhlaknya yang begitu indah. Nah, anak-anak, dalam masalah jualan ini kita juga perlu akhlak yang bagus, karena itu nanti kaitannya dengan keberkahan yang akan kita dapatkan. Contoh kecil misalnya akhlak dalam berniaga. Contoh kecil biar kalian tidak ngebayang ya, biar lebih pas ya. Misalnya ada yang dagang nih, misalnya dagang tas nih dengan merek yang sama, dua pedagang si A ini kan tadi ditanya, ini harganya berapa bang? Ini harganya berapa? 200.000. Terus kemudian kata pembeli, wah mahal sekali, udahlah 25.000 aja ya. Dari 200.000 ditawar cuman 25.000. Nah si A ini ngamuk-ngamuk. Terus kemudian dia bilang, Ustaz pernah lihat juga yang seperti itu. Situ nggak bisa menilai barang ya, masa tas gini bagus kayak gini masa ditawar dengan harga 25.000? Ambil marah-marah kepada si calon pembeli. Di yang satu lagi si B, ini berarti akhlaknya buruk, ini disebut akhlak dagang yang buruk. Kemudian si B, bahwa misalnya modalnya aja 150.000 sebenarnya, dijual 200.000, masa ditawar 25.000. Pas ditanya ini berapa? Kemudian si B bilang 200.000. Alah mahal sekali, masa gini 200.000? Udahlah 25.000 aja. Kata si B, maaf belum bisa. Nah, akhlak namanya. Maaf ibu belum bisa, maaf bapak ini belum bisa. Harganya memang harga jadinya segini misalnya. Nah, Rasulullah itu terkenal akan hal itu, dan dikisahkan ibunda kita Khadijah radhiyallahu ta'ala anha itu mendengar hal itu. Bagaimana bisa mendengar? Disebutkan dalam kitab As-Sirah Nabawiyah karya Syekh Ali bin Muhammad. Di sana disebutkan bahwa anak-anak perempuan itu punya waktu-waktu berkumpul-kumpul. Jadi mereka punya hari-hari tertentu, kumpul-kumpul orang-orang perempuan, nanti ngobrol panjang lebar gitu. Nah, ibunda kita Khadijah radhiyallahu ta'ala anha sebelum mengenal Rasulullah ikut kumpul-kumpul di situ. Dan para perempuan itu sedang membicarakan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah saat itu belum jadi nabi. Terus dicerahkan, wah ada pemuda ganteng, amanah, pintar jualan dan sebagainya. Kalian tentu paham ya, kadang memang di antara kebiasaan perempuan itu gunjingin di antara, nggak semua, nggak selalu. Nah, menggunjingin, wah ada yang ganteng nih, terus jadi obrolan, kurang lebih gitu. Nah, Rasulullah ini terkumpul pada dirinya semua keutamaan. Ganteng, jujur, amanah, akhlak, nasabnya bagus, semuanya sudah ada. Pinter jualan berarti bakal jadi orang kaya nih. Nah, kemudian Khadijah ini adalah seorang saudagar kaya. Beliau ini karena perempuan itu dari zaman jahiliyah sampai sekarang itu memang oleh Islam dia tidak terus bersaing dengan laki-laki jualan, jadi jualan di pasar ketemu dengan banyak orang dan sebagainya, enggak. Tapi dia lebih di rumah aja, dimanjakan dan sebagainya. Sekali-sekali keluar ke pasar belanja lah atau apa, kurang lebih gitu. Nah, kemudian demikian juga Khadijah ini nggak keluar-keluar, tapi saudagar kaya. Loh, kok bisa? Gimana caranya? Maka dia memilih orang-orang untuk mendagangkan dagangannya. Berarti kan ibunda kita Khadijah ini sosok yang sangat jenius, memiliki kemampuan untuk menilai orang bahwa ini adalah orang yang bisa diandalkan untuk mendagangkan dagangannya. Nah, ketika mendengar itu dan menilai Rasulullah, maka Rasulullah pun dipanggil, terus ditawarin, mau nggak dagangin dagangan saya? Nanti tak kasih keuntungannya lebih. Nah, ini dagang ke Syam.
Lalu kata Rasulullah mengiyakan, dan ini adalah experience pertama. Nah, ini hebatnya Khadijah, bisa menunjuk orang yang tidak berpengalaman untuk expand jualan di Syam atau di Yaman. Karena modal sukses dalam berniaga itu seperti tadi yang sudah saya sebutkan, amanah, tepat waktu, akhlaknya harus bagus. Selain kesungguhan loh ya, kalau malas-malasan lain cerita. Nah, terus kemudian jadilah Rasulullah mendagangkan dagangan ibunda kita Khadijah. Terus ibunda kita menempatkan Maisarah ini adalah budaknya Khadijah yang dikirim dengan Rasulullah untuk menemaninya. Nanti Maisarah ini cerita banyak terkait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus kemudian mulailah Rasulullah pergi ke daerah Himas, daerah Syam sana, mulai berniaga di sana, jualan di sana, buka lapak di sana. Nah, ini singkat cerita, ada orang pendeta Yahudi, dia ngelihat, wah ini Nabi akhir zaman ini. Dicek ciri-cirinya, iya. Terus dia duduk di bawah pohon tertentu. Kemudian si pendeta Yahudi ini pun benar-benar ngecek. Kalau nggak pendeta Yahudi, pendeta Nasrani. Nah, tuksim billah wal Uzza. Coba kamu bersumpah dengan Lata dan Uzza. Kata Rasulullah, saya tidak pernah bersumpah dengan keduanya. Nggak mau. Kalau bersumpah dengan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Terus wah, lihat cirinya lagi. Terus kemudian si pendeta Yahudi atau Nasrani ini ngomong kepada Maisarah, dia Allah, dia adalah seorang nabi, maka ikutilah dia nanti. Nah, maka kamu akan selamat dunia dan akhirat. Yang duduk di bawah pohon ini itu tidak lain tidak bukan hanyalah seorang nabi, karena sebelumnya belum pernah ada yang duduk di situ. Dan aku juga sudah melihat ciri-cirinya, bagaimana batu-batu pada bersujud kepadanya, pohon-pohon pada bersujud kepadanya. Nah, ini sebagai tanda-tanda bahwa dia adalah seorang nabi dan dia tidak pernah bersumpah dengan berhala. Nah, singkat cerita, Rasulullah pulang dengan membawa perniagaan yang banyak. Jadi hebatnya pedagang itu tidak hanya menjual seluruh dagangannya, tapi gimana caranya menjual seluruh dagangannya dan belanja lagi. Itu pedagang ngetop. Kalau cuma ngabisin terus bingung untuk kolakan, nah ya lain cerita, dia nanti nggak bisa jualan. Nah, terus pulang dengan keuntungan yang berlipat. Terus kemudian Khadijah pun mulai melihat tanda-tanda kenabian, karena memang dia tahu dari seorang pendeta Nasrani atau Yahudi gitu, ketika Khadijah ini kumpul dengan perempuan-perempuan itu, si pendetanya ini ngomong, wahai para perempuan Arab, sesungguhnya sebentar lagi akan diutus di tengah-tengah kalian seorang nabi. Jika kalian bisa untuk menikah dengannya, maka bernikahlah dengannya. Nah, ciri-cirinya itu Khadijah juga sudah paham, nabi akhir zaman dan seterusnya. Karena di sisi lain dia juga punya seorang paman namanya Waraqah bin Naufal. Ini tentu menghabarkan banyak hal terkait nabi akhir zaman, dan dilihat ciri-ciri itu ada pada Rasulullah. Maka Khadijah dengan memberanikan diri menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dia mengutus pembantunya Maisarah entah siapa gitu, terus diutus kepada Khadijah, kepada Rasulullah dari sisi Khadijah. Terus ditawarkan kepada Rasulullah, mau nggak menikah denganku, kurang lebih gitu, dan Rasulullah mengiyakan. Terus kemudian Rasulullah ngomong ke paman-pamannya terkait masalah itu, lalu paman-pamannya juga menyambut. Terus kemudian paman-pamannya mendatangi Waraqah bin Naufal. Saat itu yang datang adalah untuk melamar sekaligus menikahkan. Saat itu yang datang adalah dari pamannya Rasulullah itu Abu Thalib, terus Hamzah, terus Al-Abbas. Adapun Abu Lahab tidak ikut saat itu.
Nah, terus kemudian menikahlah. Terus dalam pernikahan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dengan banyak anak, baik laki-laki maupun perempuan. Konon yang lahir pertama kali adalah Al-Qasim. Nah, Qasim ini laki-laki. Konon ada yang mengatakan yang lahir pertama kali ini Zainab. Tapi Al-Qasim ini meninggal saat masih kecil. Terus putra-putra Rasulullah itu dari sisi Khadijah ada 2, yaitu Al-Qasim dan Abdullah. Al-Qasim inilah yang mana Rasulullah dipanggil kunyahnya ya Abul Qasim, ya Abul Qasim, wahai bapaknya Al-Qasim. Terus putra Rasulullah yang lain namanya Abdullah. Abdullah ini anak tengah-tengah, sebelum Fatimah. Saya ingat anaknya sebelum Fatimah. Terus anak perempuannya itu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, baru anak terakhir adalah Fatimah. Nah, yang laki-laki meninggal saat kecil semuanya. Adapun Ibrahim itu dari ibunda kita Maryah Al-Qibtiyah, bukan dari Khadijah. Nah, meninggal saat masih kecil-kecil yang laki-laki. Adapun yang perempuan semuanya meninggal sebelum Rasulullah SAW, kecuali satu yaitu Fatimah. Fatimah meninggal setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Nah, insya Allah besok akan ceritakan bagaimana keluarga ini, bagaimana kasih sayang ya, kedekatan keluarga ini dengan harmonisnya, terus bagaimana kiprah Rasulullah di tengah-tengah masyarakat Quraisy dan lain sebagainya, bagaimana orang-orang Quraisy itu suka untuk berhukum dengan ketetapan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Terus kemudian tanda-tanda bahwa Rasul akan menjadi pemimpin besar sebelum jadi nabi, itu semuanya insya Allah akan tak kisahkan di pertemuan berikutnya. Kurang lebih gitu anak-anak, untuk kali ini saat belum ngasih tugas habis PTS. Jadi sekira cukup, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lelqa.